Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk ujian komprehensif siang hari ini bersama Pak Abdullah ya Pak ya. Ya Pak, Pak Abdullah dari SMP. Negeri 34 Padang Pak. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam ujian komprehensif ini. Yang pertama tentang ini Pak. Teori-teori belajar yang sudah dipelajari, disebutkan apa saja, Pak? Ya Pak. Jadi teori-teori belajar itu ada teori behaviorisme, kemudian ada kognitivisme, kemudian ada juga teori eh, apa namanya humanitisme, kemudian konstruktivisme Pak. Ya, lagi satu lagi apa? Teori Teori sosial Pak. kognitif sosial. Oke. Eh, teori behaviorisme itu apa artinya, Pak? Behaviorisme itu adalah teori yang mengedepankan perilaku Pak atau tingkah laku siswa peserta didik. Ya, biasanya ada hubungan antara apa, Pak? SR itu artinya apa? Hubungan antara Ada ada S, kemudian ada ada R. stimulus dengan respon Pak. Oke, stimulus dan respon. Kemudian inti dari teori itu apa, Pak? Apakah menggunakan penguatan apa atau mungkin supaya rajin bagaimana, supaya yang malas tidak malas bagaimana? Gimana caranya, Pak? Ya, kalau behaviorisme ini kan Pak, jadi siswa itu kita berikan semacam stimulus. Di kelas kita berikan stimulus dalam rangka merangsang atau mengembalikan kemauan siswa itu untuk belajar. Jadi kita berikan stimulus, apakah itu merupakan reward atau merupakan pertanyaan, nanti ada responnya, Pak. Responnya berupa perilaku, keinginan, kemauan untuk belajar, menanggapi. Ya, oke. Kalau kognitif yang dilihat proses apanya, Pak? Kalau kognitif yang dilihat Kognitif. itu, kalau perilaku itu kan sebagai apa aja, Pak? Sebagai apa namanya? Sebagai observasi. Perilaku itu sebagai observasi untuk melihat pemahaman kognitif pengetahuan siswa. Kalau kognitif itu proses mental atau proses berpikir otak, Iya, ingat, misalnya itu. Eh, Terus kalau humanistik ya, itu mengakui potensi apa saja, Pak? Diakui, Pak. kalau humanistik itu Manusia. dia eh, mengedepankan anak ini supaya siswa ini atau peserta didik ini memiliki dan memahami dia mengerti tentang dirinya dan juga lingkungannya, Pak. Terus satu lagi yang sosial, Pak. Kalau sosial, bagaimana dia membangun hubungan dia dengan lingkungan, Pak. Baik itu dengan teman sejawat. Contohnya, Pak. Jadi teorinya salah satu tokohnya namanya eh, eh, siapa, Pak, yang dikenal teori kognitif sosial. Albert Bandura, kenal Pak? Ya, Pernah Bandura, dengar? Pak, Bandura. Teorinya bagaimana, Pak?
kalau teori Bandura ini kan Pak, dia lebih bagaimana siswa ini lebih aktif memahami dirinya dan juga lingkungan Pak. Dan dia Bandura ini dia sifatnya meniru Pak, meniru dengan Biru cara ya, melihat ada mengamati dan dia meniru tingkah laku. contohnya gitu ya, Iya Pak. modelnya gitu ya. Oke, lanjut Pak, pertanyaan yang kedua. Eh, di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah indikator apa, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran itu Pak. Eh, kalau dulu dalam kurikulum 2013 itu indikator. Ya. Nah, sekarang namanya apa Pak? IKTP ya, Pak. IKTP. Jadi ada CP ya Pak ya. Ya Pak. CP apa Pak? Capaian pembelajaran Pak. Ada TP. TP apa? Tujuan Pak. Tujuan apa? ATP alur tujuan pembelajaran Pak. Ya, oke. Terus eh, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kemarin sudah dibuat ya Pak ya. Ada PBL ya Pak ya. Gimana Pak? PBL ya. Ya Pak, PBL Pak. Terus ada lagi apa Pak? PJBL Selain Pak. PBL, PJBL PJBL. Pak. Sambil saya ngecas dulu Pak. Oke, apa lagi Pak? Yang PJBL Pak. Satu PBL, lagi ya. PJBL Pak. Terus ada DBL Pak, artinya DBL apa Pak? Kalau PBL itu kan DBL. problem basic learning Pak. Enggak, itu kan P. Kalau PJBL P. project Pak. Project basic learning. Yang satu lagi D Pak. Oh, discovery Pak. Bukan. DBL Pak. Diversity. Di diversity. Diferensiasi Pak. Perbedaan Pak. Boleh diferensiasi boleh. Nah, base learning. Bapak prakteknya pakai yang mana? Oh, Prakteknya micro kita yang teachingnya, pakai PBL Pak. PBL. Iya Pak. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah PBL itu pertama kita memberikan identifikasi masalah atau masalah Ya, kepada siswa. Kemudian nanti siswa menyelidiki atau mencari masalahnya, kemudian mempresentasikan masalah, kemudian juga memberikan masukan atau solusi terhadap masalah, kemudian baru evaluasi, Pak. ya, oke. Ada 5 langkah ya Pak ya, atau sintak ya Pak ya. Ya, Pak. Hmm. Terus unsur-unsur modul ajar itu apa saja Pak? Bisa disebutkan 5 Pak. Unsur-unsur dalam modul ajar, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Kemarin itu sudah dibuat apa modul ajarnya? Unsur-unsur dalam modul ajar Oh, pertama enggak. Oh, tujuan Pak ya. ya, Pak. Pertama dalam modul ajar itu ada tujuan, Pak. Ya, Yang terus. kedua ada metode. Yang ketiga Oke. ada materi.
materi. Kemudian ada asesmen, Pak, atau penilaian. Terus ada Asesmen, Pak, atau penilaian. selain itu apa? Selain itu adakah media? Mungkin LKPD ada nggak? Iya, Pak, LKPD, Pak. Ya, kalau ditambah lagi ada strategi kan ya. Iya, Pak, strategi pembelajaran. Jadi paling tidak ada tujuan, terus apa? Materi, terus Metode, Pak. ada Kemudian media, asesmen, media dan asesmen. media dan asesmen. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Pak. Kemarin pertanyaan pengungkitnya apa saja, Pak, yang disampaikan? Ya, kalau pertanyaan pemantik karena materi kita itu tentang sholat dan zikir di dalam kehidupan, tentu kita tanya anak-anak itu, Pak, pertama, apakah kalian sudah sholat? Yang kedua, apakah yang dirasakan ketika kita sudah melaksanakan sholat? Kemudian bagaimana rasa kita, keadaan jiwa raga kita, batin kita, kalau kita meninggalkan ibadah sholat? Kemudian zikir gitu juga, Pak. Gimana rasanya kalau selesai sholat itu kita berzikir? Kenapa tidak ada pertanyaan mengapa dan untuk apa, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Penting itu loh. Iya, iya. Itu penting pertanyaan mengapa. Kalau untuk apa mungkin tadi sudah ada ya, Iya, Pak. tapi mengapanya belum. Iya, mengapa kita sholat, mengapa Alasan. kita Nah, berzikir? oke. Jadi supaya mendalam ya, Pak ya, ada pertanyaan pemantik yang lengkap. Iya, Pak. Terus materi yang bermuatan hot. Ya, apakah indikatornya ada yang menganalisis, Pak, atau melakukan sintesis, atau cuma menyebutkan, menjelaskan saja? Ya, Pak. Kalau karena materi kita tentang sholat dan zikir, kita hanya menjelaskan, Pak, menjelaskan dalil tentang sholat, dalil nakli tentang zikir, kemudian hikmah melaksanakan sholat, menjelaskan, Pak, menjelaskan hikmah, menyebutkan hikmah sholat, menyebutkan hikmah zikir, menjelaskan pengertian sholat dan zikir, Pak. Nah, itu Pak, eh, diperlukan pertanyaan yang lebih hot ya Pak ya. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan tentang eh, kemampuan menganalisis, kemampuan melakukan sintesis, supaya C-nya itu C tingkat 4 ya, atau C5 gitu. Ya, Pak. Jadi jangan hanya C1, C2, C3 itu saran saya nanti ditulis Pak supaya besok bisa ditingkatkan. Ada C4, C5. Syukur-syukur bisa menilai sholat yang khusyuk bisa Ya, Pak. menghindarkan dari faksa dan mungkar. Itu namanya menilai Pak. Nah, kalau orang sudah tidak berbuat faksa dan mungkar berarti sholatnya sudah khusyuk ya, So, berhasil ya. menjaga. Nah itu menilai. Itu kan ada kaitannya Pak ya. Nah bisa itu. Oke, selanjutnya Pak. Modul proyeknya Bapak membuat apa? Pro, modul proyeknya kita buat apa, Pak? Saya buat tentang gaya hidup berkelanjutan, Pak. Contohnya karakter apa itu yang mau Karakternya diajarkan? perilaku terhadap sampah, Pak. Gitu ya. Pakai 3R itu atau apa? Gimana, Pak? Pakai 3R reduce, Iya, Pak. re- Religius, recycle,
itu. Iya Ya, Pak, betul Pak. oke. PTK-nya Pak, masih ingat judulnya? PTK-nya Pak, saya buat tentang penerapan model eh, round round robin Pak terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Pak. Apa Round itu? robin itu semacam meja ronde ronde meja Pak, meja berronde. Jadi nanti siswa itu kita kelompokkan untuk memberikan materi, kita berikan materi, mereka secara bergiliran per meja gitu Pak, dari awal sampai akhir PTK-nya. Oke. Eh, Lanjut Pak untuk prakteknya. Sekarang praktek ya Pak. Bapak bisa menampilkan media Pak yang diajarkan mungkin Oh iya Pak, keterampilan melaksanakan media pembelajaran. Ketemu Pak filenya? ya Pak, ada nggak Pak? Filenya sudah ketemu media? Sudah Pak, sudah Ya, dibuka Pak. di-share bisa? Oke Pak, Pak. Oke, proses ini. Ya ini PBL yang saya buat Pak, problem basic learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, Kemudian terus Pak, ada linknya nggak Pak di bawah langsung? Medianya sudah diberi link belum? medianya Pak. Ya, ada linknya nggak? Belum dikasih link ya. Oh, belum Pak, kalau yang ini belum Pak. Linknya Tapi kemarin di kita bawah ada, dibuat di, dilampirkan Pak. Lampiran modul ajarnya apa saja Pak? ya, kalau linknya belum ada Pak. Oh, lampiran juga belum ada Pak. Lampirannya apa Lampiran, saja modul ajarnya? lampiran pertama kita buat lampirannya ada lampiran materi Pak. Terus, Kemudian ada juga lampirannya coba itu dibaca Pak. Lampiran lembar kerja materinya. kelompok. Arabnya Pak. Arabnya Pak. Oh, yang Arabnya Pak. Nah, itu. Ya, ya, ya. Ya, Ini nih Pak, dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, oke. Oke, mungkin ini dijelaskan saja Pak, yang terakhir Pak. Ya, di dalam materi ini Pak, Isinya apa? di dalam materi Al-Qur'an apa ini salat dan zikir ini kita menampilkan pengertian, kemudian juga dalil salat dan juga dalil zikir. Nah, kemudian nanti di dalam pelaksanaannya kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Kemudian ada LKK-nya, lembar kerja kelompoknya Pak dalam lampiran. Nah, kemudian
Yang terakhir, ini berbentuk lembar tulis tes tertulis. Pertama, jelaskan pengertian sholat dan zikir. Kedua, jelaskan dalil nakli tentang sholat. Jelaskan dalil nakli tentang zikir. Jelaskan ketentuan-ketentuan sholat dan zikir. Kemudian terakhir, jelaskan hikmah dari mengerjakan sholat dan zikir. Kemudian lembar pengamat sikap, ada nanti siswa itu bernalar kritis. Kemudian ada bergotong royong, sampai kepada kriteria penilaian sikapnya, Pak. Oke. Eh, medianya tidak tampil ya, Pak ya? Medianya, Pak. Ya, Bentar. ini mungkin ditutup dulu, Pak, Oke. share screen-nya. Eh, bisa menampilkan media, Pak? Atau nggak ketemu? Filenya belum ketemu. Medianya, mohon maaf Pak sebelumnya. Medianya, media pembelajaran yang dibuat itu berbentuk media pembelajaran yang di upload di MLS itu di laptop satu lagi Pak. Laptop satu lagi kameranya bermasalah Pak, nggak bisa kebuka. Jadi ini laptop Oke, teman dipinjam. Izin Pak, mohon maaf. oke, ya. Kalau menulis, Pak, sekarang ada kertas sama anu, Pak, Ada Pak. sama spidol. Spidol. Nanti Spidol. ditulis, Izin Pak, bentar Pak. ditulis, Hah? Izin Pak, ambil spidol Pak, bentar. Oke. Coba ditulis, biasanya doa penutupnya pakai apa, Pak? Doa penutup Pak. Ya, Subhanakallahumma wa Allahumma. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau pembukanya pakai apa? Kalau pembukanya Pak, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasula. Atau bisa juga terkadang anak-anak itu membaca Rabbi syrah li sadari wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Pak. Ya, silakan mau milih doa penutup atau doa pembuka Ya yang Pak. pendek boleh silakan dipilih yang mana. Jadi Pak, izin nulis Pak. Ditulis. Ya,
Udah, Pak? Ya, diperlihatkan saya. Coba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak pakai ke Pak. Gimana, Pak? Astaghfiruka. Ya, Astaghfiruka wa atubu ilaik. astagfiru. Ya, Pak, lupa Pak K-nya. Ya. Baik Pak, jadi ada beberapa masukan dari saya nanti bisa untuk perbaikan ya Pak ya. Ya, Pak. Perbaikan. Jadi eh, modul ajarnya itu tolong ditingkatkan eh, advance materialnya Pak. Advance material itu ya supaya materinya itu lebih tinggi. Ya, Jadi Pak. misalnya tadi dipancing dengan pertanyaan pemantik mengapa. Nah, penting ya Pak. Ya, Pak. Di advance material ya mengapa. Kemudian eh, evaluasinya itu juga lebih tinggi dengan kemampuan untuk C4 dan C5. Misalnya tidak sekedar mampu menjelaskan tapi ada mampu menganalisis Ya, Pak. atau menilai tadi misalnya sholat itu kalau busuk itu tandanya bisa mencegah fahsya dan mungkar itu kan kemampuan menilai. Jadi ditingkatkan apa Pak? Ditingkatkan advance materialnya, ditingkatkan hotnya, meningkatkan advance material dengan apa Pak? Pertanyaan pemantik ya Pak. Mantik, Pak. Pemantik, ditingkatkan hotnya dengan apa? Misalnya analisis boleh atau sintesis atau apa Pak tadi penilaian ya, Penilaian. penilaian sholat. Nah, kan ada ininya Pak, dalilnya kan ya. Tuh. Yang ketiga Pak, perbaikan yang ketiga dilengkapi dengan link Pak. Ya, Pak. Nah, supaya apa? Begitu dibuka modul ajarnya, link media yang tulisnya biru-biru itu loh Pak, kayak http www itu loh. Ya, Pak. Alamat alamat internet. Nah, itu salah satu bentuk dari TPACK namanya Pak. TPACK itu menggunakan teknologi pendidikan. Salah satu bentuknya apa? Materinya ada linknya, medianya ada linknya. Terus mungkin evaluasi kalau pakai aplikasi misalnya Squishes misalnya ya, itu juga ada linknya. Jadi kalau Ya, mau Pak. link ngegame misalnya, itu tinggal pencet yang biru-biru tadi. Sehingga enak Pak, nggak usah, wah ini Pak ada di laptop yang lain lah kan, repot ya. Jadi supaya tinggal klik klik klik, nah, itu namanya menggunakan TPACK atau namanya media digital. Itu enak Pak. Enak semuanya ada linknya. Tadi lampirannya apa Pak? Yang sudah dilampirkan apa? Yang belum apa? Yang ada lampirannya itu pertama materi, Pak. Yang kedua ada asesmen, Ya, lembar-lembar, lembar apa? Lembar penilaian.
Berarti yang belum apa Pak? LKPD, Ya, LKPD ya. tempat kerja peserta didik, dan media itu dilampirkan juga Pak. Ya nanti itu Pak ya perbaikannya ya. Ya Pak, siapa? Jadi supaya besok kalau untuk PPL itu sudah siap ya. Jadi Insya Allah tidak Pak. mencari lagi, sudah ada linknya. Klik, oh keluar medianya. Klik, keluar LKPD-nya. Diklik lagi, keluar materinya. Diklik lagi, keluar misalnya aplikasi evaluasinya. Eh, misalnya pakai Squishes Ya Pak. atau mungkin game. Nah, gitu-gitu Pak. Nanti ngajarnya lebih asik karena sudah apa menggunakan advance material, menggunakan penilaian dan tujuan pembelajaran yang bots, ya. Dan ada link untuk materi, media, dan evaluasi. Kemudian lampirannya juga lengkap. Ini saya kira mengajarnya akan menjadi lebih mudah nanti. Ini Pak, untuk bekal nanti masuk PPL, Ya Pak. ya diperlukan itu. Ya Pak. Ya, jadi PTK tadi sudah saya tanyakan belum Pak? PTK Pak. Ya, PTK sudah Pak. PTK. Ini tindakan Oh kelas. ya, PTK-nya mau eh, berdiri sendiri atau jadi satu dengan eh, praktek pembelajaran. Jadi modul satu, siklus satu, Ya Pak. modul ajar satu, siklus satu, modul ajar dua, siklus dua. Tapi besok ini ya Pak ya, prakteknya itu kalau nggak salah itu 2 kali dan yang satu praktek pakai PBL, pakai PJBL gitu ya. Ya Jadi Pak. kalau tadi, Ya Pak. ya, terima kasih. Ya Pak.